Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Bapak Arifin. Kali ini saya memenuhi permintaan dari Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah, yaitu tentang bagaimana merumuskan perilaku untuk SKP yang terbaru, yaitu Permenpan nomor 6 tahun 2022. Di mana perilakunya itu ada 7 poin ya, yaitu berorientasi pada pelayanan, 2 akuntabel, 3 komitmen, 4 harmonis, 5 loyal, 6 adaptif ya, kemudian kolaboratif. Nah, sekarang di dalam menyusun SKP tentunya pada bulan Januari itu ada menyusun target. Nah, di dalam menyusun awal tahun itu perilakunya itu terdiri dari ini uraian awalnya perilaku, kemudian ada ekspektasi pimpinan ya. Dari ekspektasi pimpinan ini supaya dirumuskan apa sih yang menjadi harapan pimpinan itu. Umpama di sini berorientasi pada pelayanan, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang diharapkan oleh pimpinan itu apa? Nah, ini supaya juga dirumuskan ini ya di dalam awal tahun atau dalam menyusun target yang bisa disebut target tadi. Yang diharapkan sama pimpinan apa? Umpamanya maksimal dalam pelayanan dan terbuka terhadap masukan dari sejawat atau pihak lain. 2. Memahami kebutuhan masyarakat dengan memberikan layanan yang optimal. 3. Selalu memberikan layanan yang sangat baik pada semua orang. 4. Memiliki kepedulian dan kepekaan mengenai pendidikan. Kemudian 5. Masyarakat sendiri telah menyadari pentingnya pendidikan bagi kemajuan masyarakat. Masyarakat sendiri telah merasa memiliki pendidikan sebagai potensi kemajuan siswa. Jadi ini adalah ekspektasi pimpinan, yaitu harapan yang diharapkan oleh pimpinan. Nah, ini kita rumuskan sedemikian banyak ini. Ini pun sampai terakhir masyarakat aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini yang diharapkan oleh seorang pimpinan. Nah, ini nanti saya rumuskan banyak ini Bapak dan Ibu. Kalau andai kata ini dipandang terlalu banyak, ya pilih yang mana, atau ini bisa dikurangi, begitu juga bisa juga ditambah ya. Nah, kemudian sekarang yang berorientasi pelayanan pada ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Ini ekspektasi pimpinan diisi bersikap dan selalu ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, memberikan jalan keluar terbaik untuk menghadapi permasalahan, bersikap ramah dan cekatan, berorientasi pada pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dan seterusnya. Ini adalah tentang yang ramah ini tadi, ramah, cekatan, solutif, dan seterusnya. Ini bisa ditambah, bisa dikurangi Bapak dan Ibu ya, ekspektasi pimpinannya ini. Nah, kemudian melakukan perbaikan tiada henti, ini bisa dirumuskan, yaitu selalu belajar dari kesalahan untuk perbaikan dan kerja selanjutnya, melakukan evaluasi untuk perbaikan, melakukan evaluasi untuk perbaikan kinerja, perbaikan sekolah berjalan sepanjang waktu, bukan sekedar implementasi program kerja, perbaikan sekolah menghasilkan pembelajaran, bukan sekedar perbaikan sekolah secara kelembagaan, perbaikan sekolah memperoleh dukungan sumber daya dan seterusnya. Ini silakan Bapak Ibu dipilih Bapak Ibu ya yang cocok, atau bisa juga ditambah atau bisa juga dikurangi. Itu contoh. Kalau tidak sesuai ini Bapak Ibu merumuskan sendiri, silakan, tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai acuan saja. Kemudian yang kedua, akuntabel. Akuntabel itu ekspektasi pimpinan, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, berani berterus terang jika merasa ada kesalahan, mengikuti kesalahan yang telah dibuat. Selalu melaksanakan tugas dengan jujur, memberikan layanan bimbingan kepada anak didik agar dengan jujur dan tanggung jawab. Senantiasa melaksanakan tugas dengan cermat, disiplin, dan integritas tinggi. Menyusun dan melakukan program
tindak lanjut dengan jujur dan tanggung jawab dan seterusnya. Ini yang akuntabel Bapak Ibu ya. Nah ini silakan Bapak Ibu dikembangkan, tidak apa-apa, dikurangi tidak apa-apa, terserah Bapak Ibu. Tapi ini sudah punya gambaran Bapak Ibu ini ya. Lalu akuntabel tentang menggunakan kekayaan dan barang milik negara, ini selalu memanfaatkan sumber daya milik negara secara efektif dan efisien. Dapat memanfaatkan barang milik negara secara efektif dan tanggung jawab. Membantu pengembangan dalam kecelakaan ide. Nah ini termasuk kekayaan ya, menggunakan kekayaan ya. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, tidak pernah menyalahkan jabatan kepentingan individu, belum pernah memakai kewenangan orang melaksanakan kegiatan analisis hasil evaluasi dengan baik dan seterusnya ya. Kemudian sekarang komitmen. Nah, komitmen ini diuraikan di sini meningkatkan kompetensi diri, selalu meningkatkan kompetensi diri, senantiasa selalu dalam meningkatkan kompetensi dalam menjadi perubahan, menilai setiap pekerjaan. Nah ini silakan ditambah Pak Bu, ditambah boleh, dikurangi boleh. Kemudian membantu orang lain belajar, kemudian melaksanakan tugas yang terbaik, ini sudah dirumuskan, mau ditambah boleh, dikurangi boleh. Sekarang coba yang harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Saja membangun komunikasi yang lebih terbuka, senantiasa berkomunikasi dengan menghargai orang lain, optimal dalam menjalin hubungan dengan semua pihak, menciptakan suasana belajar dengan studi yang kondusif, ya. Kemudian memelihara keharmonisan pergaulan dan komunikasi serta bersama dengan baik dalam pendidikan, mengadakan kerjasama dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat. Nah ini harmonis ya. Sekarang harmonis yang suka menolong orang lain. Nah ini selalu setia memberikan bantuan tanpa harus diminta dan seterusnya, aktif dalam kegiatan sosial, selalu peduli pada orang lain dan seterusnya ya. Lalu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah ini selalu menjalin komunikasi, selalu ramah, menunjukkan etos kerja yang baik. Ini termasuk dalam hal harmonis. Sekarang kalau loyal Bapak Ibu, loyal ya. Loyal pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini adalah umpamanya taat terhadap atasan sesuai struktur jabatan, setia pada NKRI, selalu memegang teguh ideologi Pancasila UUD 45 dan seterusnya, mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan seterusnya, mampu mengembangkan produk secara kontinu dan seterusnya. Ini semua Bapak dan Ibu tidak perlu saya baca semua ya. Jadi intinya ekspektasi pimpinan itu Bapak Ibu, yang saya berikan contoh-contoh poin-poin butir-butir yang perilaku yang bisa di input itu, yaitu ekspektasi pimpinan, harapan oleh pimpinan ya, harapan dari pimpinan. Nah ini yang contoh daripada merumuskan perilaku di dalam awal tahun. Nah sekarang di akhir tahun itu ada penilaian ya, ada penilaian perilaku. Nah penilaian perilaku ini yaitu terdapat pada umpan balik, ada umpan balik. Ini kebetulan tak jadikan satu Bapak Ibu, nanti kalau di awal itu tidak ada ini ya, tidak ada umpan balik, hanya ini saja sampai ekspektasi ini. Tetapi pada saat penilaian itu ada umpan balik. Nah tak jadikan satu ya Bapak Ibu, karena ini untuk presentasi ya, jadi tak jadikan satu, ada umpan balik. Nah umpan balik di sini ini Bapak Ibu ya, umpan balik ini sama dengan ini Bapak Ibu, sama dengan yang ditarget awal tadi, cuman umpan balik ini umpan balik tentang awal tadi. Nah cuman dinilai umpan baliknya itu di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nah, jadi umpan balik itu ada 3 poin yang diperhatikan: di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau yang ketiga di bawah ekspektasi. Nah itu umpan baliknya, dilihat aja. Umpama ini nomor satu Bapak Ibu ya, nah, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
di ekspektasi awal itu, ekspektasi pimpinan awal maksimal dalam pelayanan dan terbuka terhadap masukan dari sejawat dan pihak lain. Nah, di sini ternyata setelah dipantau ya, pantau pimpinan, ternyata di dalam memberikan pelayanan secara terbuka dan masukan-masukan dari sejawat atau pihak lain, mereka itu ternyata di atas ekspektasi, berarti lebih, yang hasilnya sangat memuaskan atau sesuai ekspektasi, yaitu cara memberikan pelayanan itu secara terbuka, tidak tertutup ya. Nah, ini diisi sesuai ekspektasi dalam pelayanan dan terbuka terhadap masukan dari sejawat atau pihak lain. Atau orangnya tertutup, tidak mau terbuka. Ditanya, Bu, apa nanti untuk tugas ke depan? Oh, enggak tahu ya. Nah, berarti ini orangnya tidak sesuai ekspektasi, berarti di bawah ekspektasi. Contohnya 1 butir itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi butir-butir ini nanti yang sudah diprogram ini dipantau selama 1 tahun, dan kalau bisa ada bukti dukung, Bapak Ibu ya. Nah, ada bukti dukung, ada bukti dukung. Nah, di sini dirumuskan di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Yang titik-titik ini. Nah, titik-titik ini diisi itu di umpan balik ini. Nah, nanti di dalam akhir penilaian evaluasinya, hasil SKP-nya itu pakai modus saja, Bapak Ibu. Modus itu mana yang sering muncul? Apakah sesuai ekspektasinya, ataukah di atas ekspektasinya, atau yang sering muncul di sini, yang sering muncul dirumuskan di sini, atau di bawah ekspektasi. Nah, itu nanti muncul dalam penilaian. Kalau di atas ekspektasi berarti amat baik. Kalau sesuai ekspektasi berarti berpredikat baik. Nah, seperti itu Bapak ya. Kalau di bawah ekspektasi bisa cukup, bisa kurang. Nah, maka kalau cukup atau kurang, tidak bisa SKP-nya digunakan untuk usul kenaikan pangkat, karena minimal harus baik ya. Nah, minimal harus sesuai ekspektasi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi umpan balik ini tinggal apa yang telah dirumuskan itu sama, tinggal ditambahi di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Di titik-titiknya ini Bapak Ibu ya. Nanti penilaiannya, evaluasinya, mana yang sering muncul di sini, modusnya yang mana, yang sering muncul yang mana. Ya, katakanlah dia rata-rata itu rata-rata banyak sesuai ekspektasi, berarti baik Bapak Ibu ya. Saya kira itu Bapak Ibu cara merumuskan perilaku sesuai Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu, dan cara menilainya ya itu dengan menggunakan umpan balik ya. Nah, kalau SKP khusus ini sudah tak bahas di video yang kemarin. Silakan Bapak Ibu melihat di video saya yang kemarin ya, bagaimana merumuskan SKP secara keseluruhan di awal tahun, bagaimana menilai secara keseluruhan SKP untuk Permenpan nomor 6 tahun 2022. Nah, ini khusus hanya perilakunya saja, teman-teman banyak yang kesulitan mengisi tentang perilakunya ya. Butir-butir ini bisa disamakan, bisa dikembangkan, bisa juga dikurangi. Saya kira itu dari saya. Bapak Ibu dukung channel kami, subscribe, share, dan komen. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan